Selamat siang saudara-saudara. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengadakan kebaktian online pada hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita mulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with every crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb,
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama-sama kembali lagi secara online untuk mengingat hari kematian Engkau di kayu salib. Kami bisa mengingat betapa besarnya kasih Engkau terhadap kami. Kami bisa mengingat apa yang Engkau telah lakukan untuk kami di kayu salib. Engkau menderita, Engkau rela untuk mengalami penderitaan yang sangat besar demi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau boleh memberkati kami satu persatu, supaya dalam kebaktian ini kami boleh benar-benar mendapatkan sesuatu dari Engkau. Berbicaralah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk pemberian-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat Agung kami mengingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Walaupun Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang besar, tapi ceritanya bukan berakhir di sana. Pada hari ketiga, pada hari Minggu, Paskah, kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now is the time for the children's talk. So kids, come and listen. I wonder if any of you can tell me, how do you know if your parents love you? How do you know? Maybe we can spend a minute and now you can just talk to your parents and tell them how you know that they love you. Okay, how did it go? I'm sure many of you have many different ways that you have shared with your parents as to how you know that they love you. I'm sure some of you would have said, I know that you love me because you feed me. Some of you might have said, I know that you love me because you care for me when I am sick. And some of you might say, I know how you love me because whenever you go away and you come back, you bring me presents. Or some of you might say, I know that you love me because when I fall down and when I scrape my knees and I'm bleeding, you come around and you give me a hug and you put a plaster on me. And I'm sure some of you may also say that I know that you love me because whenever I do something wrong, you say to me, that's okay, I forgive you, and I still love you. Well, that is how we know that Jesus loves us. So if people ask, how much does Jesus love us? And some of you might sort of say, oh, Jesus, do you love me this much? Or do you love me that much? How much do you love me, Jesus? Jesus would answer, I love you this much. He outstretched his arms. And that's what he did on Good Friday.
He loves us so much that He was willing to go to the cross and to die for each and every one of us. Why? Because Jesus is the way that we can be forgiven for all of our wrongdoings, for all the things that we have done to God that was wrong. And Jesus died on the cross for us so that God can forgive each and every one of us. And that is why Jesus died on the cross for us. And of course, Jesus did that on Good Friday. Another way that we can know that Jesus loves us is because the Bible tells us so. The Bible is a record of the things that has happened, and especially the things that has happened in Jesus' life. And the Bible tells us of what happened when Jesus lived on this earth, and when Jesus died on the cross, and when God raised him up on the third day, which is Easter Sunday. On Sunday, we will celebrate Easter Sunday. So, if you want to know how much God loves us, how much Jesus loves us, remember, Good Friday is how Jesus showed our love for us. And it is recorded in the Bible. So, let us now sing this song. I'm sure many of you know this song. It is Jesus Loves Me, This I Know. Let's sing it together. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Teks kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 54. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang,
mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu "Pada Kaki Salibmu". Pada kaki
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman, kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu. Engkau tenangkan hati kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh mengerti, dan kami mau melakukan segala perintah-perintah-Mu. Urapi hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat gambar yang sekarang ada di screen saudara-saudara pasti mengatakan, wah, bagus sekali. Tahukah saudara-saudara bahwa apa yang saudara-saudara lihat itu sebenarnya adalah view dari rumah saya. Bagus sekali ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, karena saya sudah tinggal di rumah ini sekarang sudah 16 tahun. Kalau saya keluar dari rumah, saya melihat pemandangan itu, saya tidak mengatakan, wah lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa, saudara-saudara. Begitupun juga dalam kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Kita membaca firman Tuhan, Alkitab. Teks kita hari ini adalah teks yang pasti sering sekali kita sudah dengar, kita sudah baca. Kalau memang kita sudah menjadi Kristen cukup lama, atau sejak kecil kita sudah ke sekolah minggu, pasti saudara-saudara dan saya sudah mendengarkan teks kita berkali-kali. Dan karena itu, seringkali kita tidak memperhatikan, saudara-saudara, apa yang terdapat di dalam teks kita. Kita baca, kita hanya melewatkan saja, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saya tanya, saudara-saudara pasti tahu bahwa, oh iya, teks ini adalah menceritakan kematian Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mati? Karena Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara dan saya, supaya kita semuanya bisa didamaikan kepada Tuhan dan kita bisa diterima. Tapi kalau saya tanya saudara-saudara, apakah signifikansi Matius, penulis Injil ini, mencatat bahwa Yesus mati pada jam 3 sore? Apakah signifikansinya tabir bait Allah, tabir bait suci itu terbelah jadi dua, dan terbelah jadi dua dari atas sampai ke bawah? Apa signifikansinya? Apa signifikansinya? Ada gempa bumi dan kuburan-kuburan terbuka. Apa artinya? Mengapa Matius mencatat seperti itu? Apa signifikansinya? Kepala pasukan prajurit mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Mari kita coba menjawab pertanyaan ini satu per satu. Saudara, dalam ayat 45, di sana Matius mencatat bahwa seluruh daerah di sekitar situ menjadi gelap. Dari jam 12 sehingga jam 3 sore. Ayat 50 mencatat bahwa Yesus menghembuskan napas terakhir. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib kira-kira pada pukul 3 sore. Matius tidak mencatat kapan Tuhan Yesus disalibkan. Tapi kalau kita baca di dalam Markus 15:25,
di sana dikatakan penyalipannya itu terjadi pada pukul 9 pagi. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya Markus dan Matius ini mencatat Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Dan Tuhan Yesus menghembuskan napas terakhirnya kira-kira jam 3 sore. Bagi kita, orang-orang non-Yahudi, jam 9 dan jam 3 itu tidak ada signifikansinya. Tapi saudara-saudara, tahukah bahwa bagi orang Yahudi, pukul 9, jam 9 pagi, dan jam 3 siang itu adalah waktu yang spesial. Mengapa saudara-saudara? Karena menurut bilangan 23 ayat 3 dan 4, umat Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan 2 persembahan harian. 1 persembahan yaitu anak domba Allah yang tak bercacat harus dipersembahkan pada pagi hari. Dan 1 lagi dipersembahkan anak domba yang tak bercacat pada sore hari. Persembahan ini adalah untuk menghapus dosa-dosa umat Israel. Dan ini harus dilakukan setiap hari. Mengapa? Karena ini mengingatkan orang Israel bahwa kita sebagai manusia dan umat Israel itu berbuat dosa setiap hari. Maka setiap hari harus meminta pengampunan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Mempersembahkan anak domba yang tak bercacat. Tahukah saudara-saudara kapan orang-orang Yahudi itu mempersembahkan anak domba? Pada pagi hari dan pada sore hari. Pada pagi hari jam 9 pagi. Dan pada sore hari itu dipersembahkan pada jam 3 sore. Nah, mungkin saudara-saudara pikir, oke, jadi jam 9 adalah waktu persembahan anak domba untuk orang Yahudi dan juga jam 3. So what? Tahukah saudara-saudara bahwa Yohanes Pembaptis waktu dia melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, di sana dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba. Dan Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Dan dia mati pada jam 3 sore. Jadi bagi orang Yahudi di sini ada kaitannya, saudara-saudara. Bagi orang Yahudi langsung mengerti, oh, berarti Tuhan Yesus inilah anak domba Allah. Dan dialah yang dipersembahkan pada pagi dan pada sore hari. Supaya apa? Supaya menghapus dosa-dosa kita. Jadi, kita tahu saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu kan orang yang tidak pernah berdosa. Mungkin ada yang mengatakan, di mana ada ditulis bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa? Mari kita baca Yohanes 3 ayat 5. Di sana dikatakan, "Dan saya mau supaya kalian ingat kembali bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa dunia, dosa manusia. Dan di dalam Dia tidak ada dosa." Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus adalah anak domba, dan Dia adalah anak domba yang tak bercacat. Tidak ada dosa, berarti sempurna. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa sangkut pautnya Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 dan mati jam 3. Tapi kalau saudara-saudara tadi perhatikan di dalam bilangan 28, di sana dikatakan setiap hari harus
dipersembahkan. Sedangkan Tuhan Yesus tidak perlu mati berkali-kali, hanya satu kali saja. Karena apa? Karena dialah yang benar-benar sempurna. Dia yang benar-benar 100% sempurna. Tidak ada cacatnya. Dalam Roma 6 ayat 10, di sana dikatakan, artinya waktu Kristus mati satu kali, hanya satu kali, tidak perlu berkali-kali. Hal itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selama-lamanya. Sekarang dia mempunyai hidup yang baru, dan karena dia hidup bersatu dengan Allah, tidak mungkin dia bisa mati lagi. Jadi, apa signifikansinya? Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus mati jam 3 sore. Dan mengapa Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada jam 9 pagi? Itu berarti itu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Dan dia yang menghapus dosa seluruh dunia. Setiap orang yang percaya kepada dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, kalau kita teruskan, kalau kita lihat di dalam ayat 51a, yaitu bagian pertama dari ayat 51, di sana dicatat bahwa tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Apa signifikansinya kejadian ini? Mengapa Roh Kudus mengilhami Matius supaya menulis ini? Pasti ada signifikansinya. Saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, jangan cepat-cepat. Kita lihat, apa sih artinya? Kenapa ini dicatat? Nah, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara di mana tabir bait suci? Untuk mengerti signifikansinya, kita harus bisa mengerti denah gambar denah bait Allah. Kalau saudara-saudara lihat dalam gambaran yang sekarang keluar di screen ini, saudara perhatikan yang nomor 2 di situ, itulah tabir bait suci. Oke? Antara nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu adalah tempat yang maha kudus. Dan nomor 3 adalah tempat yang kudus. Tahukah saudara-saudara, di dalam tempat yang maha kudus, apa yang disimpan di sana? Yang disimpan di sana adalah tabut Allah, saudara-saudara. Tabut Allah ini melambangkan keberadaan Allah, the presence of God, di dalam bait. Dan tahukah saudara-saudara bahwa tempat yang maha kudus ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Dan itu pun hanya setahun sekali. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang sangat kudus, sangat suci. Disinilah Tuhan berada. Jadi hanya imam besar yang boleh masuk, hanya setahun sekali. Jadi saudara-saudara, waktu dulu sebelum Tuhan Yesus mati, kalau orang mau menghadap ke Tuhan, tidak ada satupun orang yang boleh menghadap ke Tuhan secara langsung. Mereka takut. Kalau mereka menghadap Tuhan secara langsung, mereka akan mati. Maka dari itu harus ada perantaranya. Ada imam. Ya. Tapi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Tabir bait suci yang di antara tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus itu terbelah dua. Terbelah dua. Jadi terbuka. Jadi sekarang ini menunjukkan bahwa kita sekarang tidak perlu lagi perantara. Kalau kita mau menghadap kepada Tuhan, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita bisa secara langsung bertemu dengan Tuhan. Kita bisa mempunyai akses yang direct, tidak perlu perantara lagi, tidak perlu ada imam.
Maka dari itu tabir atau korden sudah dikoyakkan menjadi dua, jadi terbuka. Nah, bagaimana dengan catatannya? Oh, kenapa dari atas sampai ke bawah? Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Kalau robeknya atau terbelahnya dari atas, berarti ini adalah perbuatan Tuhan. Jadi, signifikansi tabir bait Allah itu terbelah jadi dua, dari atas sampai bawah, ini menunjukkan bahwa sekarang kita yang sekarang hidup setelah Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit kembali, kita sekarang bisa menghadap kepada Tuhan dengan tanpa perantara. Kita mempunyai akses yang direct, kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kalau kita teruskan di dalam bagian kedua dari ayat 51 dan 52, ya, jadi 51b dan 52, di sana dikatakan bukan hanya tabir bait suci yang terbelah jadi dua, tapi ada gempa bumi. Dan juga kuburan-kuburan terbuka. Dan orang-orang kudus bangkit. Apa signifikansi dari ayat 51b dan 52 ini? Kedua ayat ini memberikan kepada kita konfirmasi bahwa setelah Tuhan Yesus mati dan setelah dia dibangkitkan kembali pada hari ketiga, maka kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup yang kekal. Seperti apa yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara-saudara bahwa ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan? Mereka mengatakan kalau sudah mati, sudah habis, gak ada apa-apa lagi. Tidak ada sambungannya lagi. Tidak ada afterlife. Tidak ada resurrection. Lihatlah apa yang Matius 22 ayat 23a mencatat. Di sana dikatakan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Jadi saudara-saudara, orang Saduki adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Dan mereka adalah salah satu kelompok ahli Alkitab. Dan mereka ada banyak orang-orang yang mengikuti ajaran mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran orang-orang Saduki tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Maka dari itu, Matius mencatat ada gempa bumi. Kuburan terbuka. Orang-orang kudus bangkit kembali. Ini memberikan bukti bahwa ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Bukan kalau kita mati, that's it. Tidak ada apa-apa lagi. Jadi inilah signifikansinya mengapa Matius mencatat ada gempa bumi dan kuburan-kuburan terbuka. Dan orang-orang kudus bangkit kembali. Nah, kalau kita teruskan lagi saudara-saudara, dalam ayat 54, Matius mencatat apa yang terjadi ketika tentara Romawi, yaitu ketua pasukan prajurit-prajurit, melihat bagaimana Tuhan Yesus mati. Dan waktu dia melihat bahwa Tuhan Yesus mati, dia berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Maka mengapa Matius mencatat kata-kata ini? Tahukah saudara-saudara bahwa sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang Israel itu percaya bahwa keselamatan itu hanya bisa didapatkan kalau
hanya bisa didapatkan kalau kita ini adalah orang Yahudi. Orang yang non-Yahudi tidak bisa mendapatkan keselamatan. Kalau ada orang non-Yahudi ingin mendapatkan keselamatan, mereka harus menjadi orang Yahudi. Mereka harus mengkonversi, ya, merubah kepercayaan mereka menjadi orang Yahudi. Tapi bukan itu saja, tapi mereka harus mengikuti semua perintah-perintah orang Yahudi seperti disunat. Jadi mereka mengatakan, enggak, kalau you orang non-Yahudi tidak bisa, you cuma mau mengatakan, oh saya percaya aja, terus udah, that's it. Enggak bisa. Saudara-saudara ingat, pada gereja yang mula-mula, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau orang-orang yang non-Yahudi ingin mendapatkan keselamatan melalui Tuhan Yesus, mereka harus menjadi orang Yahudi. Mereka harus disunat. Mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang tercatat di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Paulus dan Barnabas mengatakan tidak perlu disunat. Maka dari itu, saudara-saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ada sidang gereja. Mereka bertemu, mereka mendiskusikan sekarang bagaimana setelah Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit. Apakah masih tetap orang non-Yahudi itu harus mengikuti peraturan 100% dari peraturan-peraturan orang Yahudi? Mereka mengambil keputusan tidak perlu lagi. Nah, saudara-saudara, mengapa Paulus dan Barnabas bisa percaya seperti ini? Karena mereka melihat kata-kata dari salah satu sebabnya adalah mereka melihat kata-kata yang dicatat di Matius. Tentara Romawi ini, ketua pasukan tentara Romawi ini, waktu dia melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa saya percaya. Dia ini adalah Tuhan. Saya percaya. Dia tidak harus menjadi orang Yahudi. Tapi dicatat oleh Matius. Kenapa? Karena Matius ingin menyatakan setelah Tuhan Yesus mati, sekarang adalah era yang baru. Era di mana orang-orang non-Yahudi, yaitu saudara dan saya, setahu saya tidak ada saudara-saudara di sini yang ada keturunan Yahudi atau darah Yahudi. Kita ini semuanya orang non-Yahudi. Tapi kita bisa percaya, kita tidak usah melakukan peraturan-peraturan yang ada sebagai orang Yahudi. Tidak perlu. Karena apa? Karena ini adalah era yang baru. Semuanya ini terbuka bagi seluruh dunia, bagi siapapun. Paulus juga mengatakan tidak ada bedanya sekarang orang Yahudi, non-Yahudi, orang laki, orang perempuan, orang bebas, dan orang tawanan. Tidak ada bedanya. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mendapatkan keselamatan. Nah, Matius mencatat ini untuk menyatakan dengan jelas, disinilah titik permulaan era baru. Setelah Tuhan Yesus mati, orang non-Yahudi bisa mendapatkan keselamatan. Jadi saudara-saudara, teks kita hari ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercela, tidak ada cacatnya, yang sempurna. Dan hanya Dia yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan tidak perlu diulang lagi setiap hari. Karena apa? Karena Dia sempurna. Satu kali saja sudah cukup. Kedua, kita sekarang bisa menghadap Tuhan dengan langsung, tidak perlu perantara. Kita bisa berdoa kepada Tuhan tanpa melalui imam. Ya, jadi kita ada akses yang direct. Ketiga, kematian Tuhan Yesus itu menandakan bahwa sekarang adalah era yang baru. Orang-orang yang percaya
akan dibangkitkan kembali, akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan keempat, setelah Yesus mati dan bangkit, kehidupan yang kekal itu bisa diberikan kepada semua orang tanpa melihat rasnya. Orang Yahudi, orang non-Yahudi, semuanya bisa mendapatkan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih sekali lagi karena Engkau telah mengingatkan apa artinya kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Terima kasih Bapa karena catatan-catatan yang diberikan oleh Matius ini menunjukkan apa yang kita harus mengerti tentang kematian anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menyanyikan lagu penutupan, saya mau mengingatkan saudara-saudara bahwa nanti hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi seperti saya sudah katakan, kita kan tidak ada di gedung gereja, jadi tidak mungkin kita mengadakan perjamuan kudus seperti di gedung gereja. Tapi saudara-saudara bisa menyiapkan roti sendiri dan jus atau wine atau port, silakan boleh pilih apa saja. Dan nanti hari Minggu kita akan sama-sama makan saudara-saudara. Sebelum kita menyanyikan lagu terakhir, saya mau mengingatkan saudara-saudara bahwa nanti hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan roti dan jus atau wine atau port. Ya, silakan pilih sendiri. Nanti hari Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus dan kita bersama-sama akan memakan roti dan juga minum anggur untuk mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Mari kita nyanyikan lagu terakhir, lagu penutup, Nun di Bukit yang Jauh. Di bukit yang jauh tanpa kata
kelak. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.